Jadi kalau saya lihat ada 3 juga ya Bu ya? Tulang-tulangan juga ya Bu ya? Nah justru. Oh ini nih yang ngebedain ya Bu ya? Dari satu soto Betawi lagi Bu ya? Iya. Gila, enak banget sebelah. Rekomendasi buat makan ronde. Oke Bray, balik lagi di Ten Piece. Nah kali ini gue mau ngevlog nih Bray. Gue lagi ada di kawasan Pondok Cabe. Gue mau nyobain soto yang tersembunyi nih Bray, soto legend. Soto legend Bang Meli namanya. Nah itu jalan utama. Nah di belakang gue nih udah ada pelang nih, soto legend Bang Meli. Langsung aja Bray, kita masuk ke dalam. Tempatnya agak tersembunyi nih. Oh di dalam Bray. Kita langsung jalan aja Bray ke dalam. Bray. Untuk lokasinya agak masuk ke dalam ya Bray. Kali ini gue nggak sendiri, gue ditemani sobat makan siang Bro Regi. Gimana Bro Regi? Nah dia nih temen gue sobat makan siang Bray. Halo Bray, salam kenal nih. Siapa nih namanya? Regi Bray. Sobat makan siang ya? Yoi, sobat makan Gimana siang. rekomendasi Regi nih? Jadi kita nggak sengaja nih, kita lagi mau ngopi, tiba-tiba kita lewat, lihat ada pelang namanya soto Betawi Bang Meli. Nah, itu soto Betawi Bang Meli. Soto Betawi Bang Meli. Langsung kita pesan aja kali ya? Bro Regi ya? Cobain kita. Oke. Semoga aja mantep ya. Mantap, right. Oke nih, pemilik. Ini Ibu langsung yang punya ya? Iya. Oh. Bang Melinya siapa nih Bu? Suami saya. Oh suami. Boleh deh Bu, bikinin 1 porsi lagi ya Bu? Bray, kaliannya Bray. Nah ini dia nih. Ini ada soto mie, soto bakso nasi. Oh bakso juga ada Bu ya? Ada bakso. Jualan udah berapa lama Bu? Udah 25 tahun. Oh, Terus ngurusin cucu. oh sempat vakum gitu Bu ya? Iya, pere tuh. Dari dulu di sini atau pindah-pindah Bu? Dulu makan sono lagi belum ada tol. Oh sebelum ada tol di depan? Iya, belum ada tol di depan. Pas begitu kena tol, baru di sini. Baru masuk ya Bu ya, ke dalam ya? Ini namanya soto legend ya Bu ya? Dari dulu berarti, Bu, ya? Iya. Isiannya standar ya Bu ya? Mie, Iya. kentang, tomat ya? Iya. Sama daging. Dagingnya biasanya kasar bagian urat ya Bu ya? Daging pala. Pala ya? Oh iya, Iya. pala ya. Siapa tahu viral ya Bu ya? Iya. Makin rame, amin. Jam berapa Bu berjualan Bu? Nggak tentu, ya jam 9 jam 10-an kali baru. Jam 9 jam 10 ya? Iya. Habisnya aja Bu, sampai jam berapa biasanya? Ya kadang-kadang jam 8. Oh, sampai malam? Iya. Kadang-kadang kalau belum itu ya jam 8 masih. Kalau udah habis sore-sore ya kadang-kadang sore juga tutup gitu. Kalau dulu sistemnya di pinggir jalan depan kayak punya warung gitu Bu ya? Dulu Iya, Kalau pinggir sekarang jalan. di rumahan ya Bu ya? Iya. Ini dengan Ibu siapa nih maaf? Kasina. Ibu Kasina? Iya. Jadi kalau saya lihat ada 3 juga ya Bu ya? Tulang-tulangan juga ya Bu ya? Nah justru. Oh ini nih yang ngebedain ya Bu ya? Dari satu soto Betawi lagi Bu ya? Iya. Itu rebusan kaldu ya Bu ya? Iya. Kalau mau pakai bakso bisa Bu ya? Tinggal tambahin terus ya? Iya. Oke Bray, ini rekomendasi sobat makan siang. Dia punya sambal kayak gini nih Bray, coba boleh coba Bray.
cair. Nggak cair-cair banget sih, men. Agak kental nih. Iya nggak? Sambal tiba sambal merah ya. Rawit nih kayaknya, rawit nih. Kita cobain dulu ke kuahnya kali ya. Kita coba orisinilnya berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya nggak tanggung-tanggung, bro. Dapat 3 tuh. Ih, gede nggak tuh? Harganya. Kita bela. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba orisinilnya nih ya, kuahnya. Mantap, bro. Karena di dalam kuahnya ini ada rebusan dagingnya, jadi lebih berasa ya, Ki. Kacau ya. Dagingnya kaldu. Ini jarang nih ya, soto mie pakai apa? 3 ya. Dan langsung sambal nih, Bre. Sambal nih ya, tuang langsung. Tuang. Nah, sambil nih, Bray. Mantap. Jadi biar cita rasanya makin kaya, Bray. Wih, Iya nggak? Kita kolaborasiin ya sama kecap. Mantap nih. Jadi menurut informasi ibunya ini udah dagang selama berapa, Bre? 25 tahun. 25 tahun, Bre. Dulu sebelum kena gusur dia ada warung, Bre. Ada warung di pinggir jalan. Rame. Kalian harus bantu kesini, Bre. Makanya lagi. kenapa namanya legend, Bre? Karena udah 20 tahun lebih dia jualan. Kacau, Bre ya. Kacau sini. Biasanya kan soto Betawi tuh santan kuahnya. Ini dia bening kayak soto mie Bogor. Cuman yang bikin mantepnya lagi adalah kaldu iganya di dalamnya tuh. Wah, kacau tuh. Jarang banget nih kan main soto mie pakai iga gini. Sambalnya juga cukup pedes ya, Lere? Sambalnya cukup pedes sih. Bagi kalian yang nggak terlalu suka pedes, ngambilnya sedikit aja biar nggak terlalu. Cocok banget ya siang-siang gini ya, makan soto mie ya. Ini lokasinya nggak jauh dari apa ya, lapangan terbang Pondok Cabe. Hidden Games banget. Orang tempatnya deket apa? Hidden Paradise ya, Bre ya? Hidden Paradise. Itu di sebelah ada tempat kopi asik ya, Bre? Ada tempat kopi asik namanya Hidden Paradise tuh. Jadi ini lokasinya soto mie. di Cinangka ya sebenarnya. Cuman Cinangkanya bukan ke arah Bogor atau Parung. Ini Cinangka ya? Cinangka masuknya, cuman yang deket-deket apa? Pondok Cabe. Kalau kalian tahu tempat golf Pondok Cabe, nah deket situ ya? lah, nggak jauh. Paling kalau pakai map carinya itu ya, tempat kopi tadi apa? Hidden Paradise. Hidden Paradise. Nah, lu pas mau masuk ke tempat kopi itu ada gang kecil ya? Ada gang kecil sebelah kiri. Namanya Soto Bang Meli. Soto Betawi Bang Meli, legend dalam kurung legend. Di sini juga ada bakso. Juga bakso Ada juga. cuman soto daging. Kalau biasanya kalau bagian kepala itu agak amis ya. Iya. Cuman ini enggak sih, enggak Ada bau sama sekali nih. nggak ada bau sama sekali. Jadi teknik masaknya kayak bener nih. Potongan dagingnya, Bray. Gimana, Bray? Kacau, banyak ya, Bre? dagingnya, Banyak, Bre? nggak tanggung-tanggung. Nah, gede-gede banget kan, Bre? Gede-gede. Dan banyak isinya tuh. Banyak banget isinya. Isi dagingnya. Komplit nasi daging. Kalau soto mie kan biasanya banyaknya tuh kalau nggak risolnya, mie-nya yang banyak. Betul. Cuman di sini nggak ada kikil, Bray. Nah, itu dia. Biasanya Biasanya ini soto- campur kikil ya. Campur kikil dari soto mie. Pakai daging kepala sama iga doang nih. 3. Sini. Justru itu yang bikin beda ya kan. Ya, pokoknya buat kalian yang tinggal daerah Cinere, Pondok Cabe, Pamulang harus mampir ke sini. Terus suasananya homey banget ya, nggak kayak tempat orang jualan. Bener. Jadi kayak Rumahan. ya rumahan banget. Jadi kita rasanya kayak di rumah sendiri. Habis ini tidur. Makan tidur, Bre. Ada suara gemercik air ya, Bre? Iya, Sabi. sabi banget. Ini porsi termasuk banyak juga ya, Rek? Banyak. Kita minta nasi setengah pun kayak satu, Bro. Gimana satu ini? Pokoknya ibunya baik lah. Ibunya humble. Humble. Suasana seperti rumah sendiri, yang jualan kayak ibu sendiri, Bray. Yang lagi kali dikit ya, Karena sambalnya. banyak soto mie yang tempatnya mewah, cuman rasanya kurang ya, Bray? Kurang. Kalau di sini tempatnya biasanya cuman rasanya boleh diadu ya. Benar. Nah, kalau kalian kesini, better bawa motor sih. Karena lokasi parkirnya juga terbatas, aksesnya juga. Kalau mau habis ngopi baru mampir ke sini ya. Ya, habis ngopi. Atau enggak makan sini dulu, habis itu ngopi juga boleh. Coba, Bray. Pedas banget, Bray, sambal. Ditambah teh tawar hangat nih, Bray. Teh tawar hangat yang rumahan banget rasanya ya. Yoi. Apa nggak kental-kental banget, Tipis-tipis lah. tipis-tipis.
Teh juga teh tubruk nih kayak ini. Mantep ya. Bukan teh apa teh celup. Ini dagingnya banyak sih, Bre. Banyak. Setiap gua nyendok pasti kesendok juga Daging dagingnya. dulu ya? Iya. Satu yang harus ditekankan, Bre, dagingnya itu nggak keras, Bre. Wow. Empuk banget, parah. Dagingnya empuk tapi nggak kelumpukan juga, nggak overcook ya. Tingkat kematangannya pas, nggak keras, nggak kelumpukan juga. Porsinya sih. Ini kalau lu bungkus nih bisa makan berdua sebenarnya. Kacau ya, Bre. Ya, dagingnya dari tulangnya tuh langsung nyopot sendiri, Bray. Ini kacau itu. Tapi pas digigit nggak hancur. Pas digigit tuh nggak hancur. Masih ada tekstur dagingnya, iya nggak? Gua kira paru, Bray, ini, Bray. Ternyata bukan ya? Bagian kepala ya? Bagian kepala, Bre. Bre, langsung tuang aja, Bre. Tuang. Yang gede dong. Tuangin yang gede ya. Buh. Save the best for last tuh. Mantap. Emang buat rekomendasi makan siang nggak salah ya, Bre? Ya, buat rekomendasi makan siang nih lumayan sih, cukup. Dan kan kalau siang-siang kalian ngeluarin banyak tenaga tuh, misalnya lagi kerja, lagi belajar. Dan kalau malam agak-agak sedikit lah porsinya. Kalau siang nih harus banyak ya. Kacau ya, kenyang banget ya, Bre? Parah ini. Lalu gue udah minta setengah porsinya, Oki juga udah minta setengah. Ini nggak habis sih, beneran udah gini. Mantap ibu ya. Dagingnya kacau ya, Bre? Banyak banget. Dari segi harganya juga worth it banget ya untuk porsi segini Ki ya. Mantap, harganya juga murah. Ntar kalian bisa lihat di menu yang tadi di shoot tuh. Iya. Tuh bisa dilihat tuh harga-harganya. Emang betul. Ada. Syukuran soto mie dengan harga segini sih menurut gua mewah banget ya. Mewah. Parah. Ini kalau di daerah Tebet, di daerah mana? Jakarta Selatan atau daerah kota lah ya. Ini harganya 30 ribuan ya. iya 30 ribuan. Suapan terakhir seperti omongan andalan Oki nih. Suapan terakhir. Jelas, sikat. Jangan lupa follow Instagram Sobat Makan ya, Bray. Sobat Makan Siang, Bray. Sobat Makan Siang baru mau di launching nih, bentar lagi. Baru mau di launching. Semoga aja cepet, Bray. Kalau nggak males, Bray. Subscribe di bawah nih ya, Bray ya. Subscribe di bawah. Like, comment, share. Rekomendasi makanan apa lagi? Boleh ya di komen ya. Boleh. Jangan lupa tuh. Biar kita samperin nanti kalau ada Samperin. waktu, insya Allah kita bisa bikin vlognya juga. Iya. Cuman kalian kesini tuh wajib untuk membantu si ibu ya, Bray. Benar. Supaya tempatnya tambah rame, karena kan Tambah terpencil banget, kena gusuran, Bray. Kena gusur. Jadi dari tempat yang lama pinggir jalan, gara-gara ada proyek tol, beliau gusur masuk ke dalam ke rumahnya. Dulu katanya beliau punya warung ya. Punya warung. Sekarang di rumah karena nggak ada tempat Rumah. lagi. Ngarep. Terus ikutin ya, Bray, Eat and Peace. Jangan lupa salam Eat and Peace. Eat and Peace. Sobat Makan Siang jangan lupa follow Sobat juga. makan siang, jangan lupa. Teman rekomendasi makan siang kalian. Iya. Bye. Ciao.